pukul 2. Sebenarnya kalau ikut perhitungan pukul 2, tapi kena laju 1,5. Kemudian kami singgah, jadi yang setengah jam tadi itu kami habiskan di tempat persinggahan. Durian, makan durian dulu, nah saat itu 3 orang beli durian 3 biji. Kalau harapan habis totonya tak habis duriannya tuh bol sekali, tak habis duriannya. Jadi setelah makan durian, adik dengan Taufik terus berangkat sampai ke sana kira-kira dalam pukul 2. Pukul 2 anak-anak jelek mata semua. Mau senapa mismatnya tidur dengan adiknya, 2 jelek mata main lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kita tak boleh tidur pada pukul 3-an pagi tadi itu. 3 pagi dibangunkan sahur yang sebut di masjid. Lepas itu cadang nak tidur, tapi karena anak agak kuning kulitnya, akhirnya jumur dan terasa sampai pukul 9.30. Dan 30 dari sebentar anak-anak dah bangun, anak mandi, Masya Allah, tabarakallah, keempat yang dibangun keempat-empatnya. Jadi tak lama kemudian sampai pukul 12. Janjian pukul 12 kita sudah berangkat pukul 12 tadi itu. Sampai ke sini kira-kira dalam pukul 3. Jadi pada cekak jeri, udah dari terung kalau 3 jam sampai ke Subang. Dan tadi pada pukul 3 Haji sambut, antar Taufik. Kemudian mana tadi kita pergi? Langsung kita pergi ke untuk ke Abang Rus kejap. Tak lama kemudian tak ada rehat, terus pergi ke TV Hijrah. Jadi makanya hari ini jam Bang jauh berangkat awal. Tentunya tak jam sampai sana, ya Allah, buat mana masih ada setengah jam, jam 45 menit lagi kalau buka puasa. Baca Quran pun dulu, lebih maghrib tadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi masa ceramah tadi itu semangat. Kalau ada benda salah saja mesti semangat. Kalau nak tegur orang dah betulkan imam tak, assalamualaikum. Perhatian sahabatnya, bagaimana? Jadi ini kita ni nanti, antum tak paham apa yang anak maksudkan. Bang, kami sebenarnya di tempat yang lain daripada sebenarnya. Kalau nanti kita sudah tua, kita habis, tak payahlah kita maksa-maksakan diri untuk jadi imam. Suruhlah imam-imam muda untuk jadi imam, bacanya lebih fasih, lebih jelas. Ya, yang walaupun kita imam lama di situ, tak masalah lah. Kan kita bagi kesempatan pada generasi muda. Daripada kita maksa-maksakan diri jadi imam, yang baca kita sudah semuanya. Tak ada beda antara sin dengan ta, semuanya yang ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah betul. Jadi memang serba salah. Imam muda kadang-kadang tidak pasti, tak pernah belajar hukum, tidak tahu adab-adab sembahyang, jamaah dan lain sebagainya. Imam tua pula kadang-kadang problemnya tentang bacaan. Jadi bagaimana supaya dua masalah dapat teratasi? Mudah-mudahan di Ustaz Fakian dapat mengatasi masalah ini. Kita adakan kursus imamah saja. Tapi semua korban yang jadi imam di masjid kita libatkan. So, kalau tidak ada luasan daripada jakim, susah. Memang ada pelepasan dulu daripada jakim. Jadi yang walaupun mereka ikut kursus 3 hari misalnya, tapi tetap saja hitungannya tetap ada. Jadi bukan dibebaskan begitu saja. Dalam arti yang sama, kalau atas nama jakim maknanya terikat. Jadi bukannya sukarela. Kalau sukarela memang masalah. Jadi tiap masjid sutra tidak betul. Jadi sutratul musalli itu bagi kita ambil berat betul. Ambil berat masalah nanti kita ambil berat. Kita diantara daripada yang tidak kita perhatikan itu dalam masalah sutra. Nanti kita sampai pusing, nanti kita sampai kemana-mana bawa anazah, bawa tongkat. Kita tidak kita perhatikan sutra lingkaran daripada mihrab itu jauh sekali kita spend jauh. Syukur-syukur kalau masih ada mimbar atau ada meja pengajian. Kalau tak ada berarti kita tidak ada sutra. Hamparan yang semacam ini pada urutan yang kesekian. Jadi yang pertama tembok terlebih dahulu, sutra ataunya pelindung. Nabi kita bersabda akan mengurangkan pahala sembahyangmu. Riwayat hadis yakfa. Riwayat hadis secara zahir membatalkan sembahyang Anda, perempuan, anjing, keledai, atau tiap orang yang mundar mandir atau yang lewat di hadapannya.
Jadi yang pertama sutratul musal itu dengan tembok, tak ada tembok, tiang, itu namanya sawari, yang seperti itu. Jadi kita mendekat dengan tiang. Tak ada, Nabi kita pacak tongkat namanya anazah. Kemana-mana Nabi kita pergi, Nabi kita bawa anazah. Kalau tak ada, baru kita hampar sejadah. Karena tembok tidak ada, tiang pun juga tidak ada, tongkat pun juga tidak ada, maka baru dengan sejadah. Jadi sejadah ini urutannya yang nomor 4. Selama masih boleh berlindung dengan tembok, atau juga dengan tiang, atau dengan kursi, atau dengan meja, atau dengan tiang kipas, atau tiang apa saja, maka itu terlebih dahulu sebelum kita dengan sejadah. Sejadah yang keempat, tak ada sejadah baru dengan garis. Nah kita sekarang ada mihrab, ada tembok, ada mimbar, ada meja, ada macam-macam, tapi imamnya jauh di belakang. Sutra dengan hamparan macam ini, itu berarti imam masih belum bersutra. Imam tidak ada sutra berarti tidak memberikan perlindungan kepada makmum-makmum di belakang. Nabi kita bersabda, sutratul imam, sutratul man khalfah. Sutratulnya imam itu sutra kepada makmum-makmum yang di belakang. Pada saat imam tidak ada sutra, berarti secara otomatis dengan makmum di belakang pun juga tidak ada sutra. Nah, mana buktinya sutra itu penting? Nabi kita sampai bagi laluan untuk kita menumbuk, untuk menampak, itu juga membunuh. Jadi apabila ada seseorang lewat di hadapan kamu, kalian paham dan kamu menolaknya. Fa'in aba, ya pak, tolak. In aba, palukatilhu. Kalau dengan bahasa muqatalah, perangi dia. Artinya tumbuklah dia, tampaklah dia. Jadi kata ulama, kalau sampai mati pun masih menjadi hadar muhdarul dan mana buktinya juga lewat di depan orang sembahyang itu dosa besar. Hadis Nabi kita bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli." Seandainya orang yang lewat di depan orang sembahyang itu tahu dosa kesalahannya itu seperti apa, maka terhentinya dia daripada kebaikan selama 40 hari atau bulan ataupun juga tahun, itu lebih mendingan, lebih elok daripada dia lewat di hadapan orang yang sedang sembahyang. Kesimpulannya, ada tak ada orang yang lewat, tetap saja kita bersutra. Mana dalilnya? Sahabat-sahabat Nabi ketika mereka pergi ke Masjid Nabawi yang namanya sawari al-masjid, tembok ataupun juga dengan tiang-tiang masjid, itu akan jadi rebutan orang banyak. Qala insanun bi maradun wa safalahu ma yajuzu ihtimadu